Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini jelang libur akhir pekan? Indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona hijau. Meskipun di penutupan sesi kedua hari ini belum mampu berhasil ditutup di atas level 7.200-an. Saham-saham perbankan big cap yang sebelumnya sempat mengalami pelemahan ikut menopang penguatan indeks harga saham gabungan, termasuk juga emiten-emiten yang baru saja merilis kinerja mereka di semester pertama di 2022 dengan raihan positif sahamnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hari ini merupakan hari kedua perdagangan di September. Nanti kita akan bahas bagaimana outlook indeks harga saham gabungan di sepanjang September terkait juga dengan rencana pertemuan atau kenaikan suku bunga The Fed dan juga rencana kenaikan BBM bersubsidi dari pemerintah. Dan kembali bersama saya David Sanoval dan inilah IDX Execution Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini, di mana IHSG pemirsa ditutup di zona hijau menguat di 0,34%. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.160.831. Pasca pembukaan di sesi pertama, indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.207.615. Namun level ini tidak mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan meskipun masih dominan bergerak di zona hijau, namun indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, bahkan sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.146. Level terendahnya maksud kami di 7.146.811. Sehingga di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau menguat di 0,34% dan ditutup di level 7.177.179. Dan lagi-lagi indeks harga saham gabungan belum mampu ditutup di level 7.200-an di sesi penutupan perdagangan pemirsa. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya pemirsa. Seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,66%. Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,58%. LQ45 ditutup di zona hijau menguat di 0,25% dan ditutup di level 1019.486. Kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Sektor energi lagi-lagi memimpin penguatan di 1,17%, barang baku juga menguat di 1,07%. Teknologi tampaknya masih menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan dengan mengalami pelemahan di 1,18%. Konsumsi primer juga melemah di 0,24%. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada Bumi ditutup menguat di level 178, BBRI juga memberikan kontribusi terhadap indeks harga saham gabungan menguat di 4.430, dari pertambangan batubara Adaro juga menguat di 3.780, BBCA juga ditutup di zona hijau di level 8.200. Sementara posisi saham-saham yang justru mengalami pelemahan yang cukup dalam pemirsa yang masuk ke dalam deretan top losers. Di antaranya adalah MDKA tertekan di 4.020, Antam melemah di 1.905 dan kembali meninggalkan level 2.000-an. Inco juga tertekan di 5.800. Sementara Goto tampaknya memberikan kontribusi pelemahan dari sektor teknologi, ditutup di zona merah melemah di 286. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dari Bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat. Di mana Nikkei melemah di 0,04%, SCI juga melemah di 0,59%, Kospi Korea Selatan juga melemah di 0,26%, Hang Seng juga melemah di 0,92% di 19.417,38. Dan tampaknya secara dominan, Bursa Asia juga mengalami tekanan sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat.